Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin dengan NIM 2018-53004. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu materi dari audit sistem informasi, yaitu pada salah satu bab tahapan audit sistem informasi dengan pengenalan COVID. Baik, kita lanjutkan. Tahapan-tahapan audit sistem informasi. Tahapan-tahapan audit terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. 1. Tahap pemeriksaan pendahuluan. Kedua, tahap pemeriksaan rinci. Ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Selanjutnya, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern. Sebentar, saya kasih laser. Intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup: pertama, ada pengendalian umum. Kedua, ada pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Selanjutnya, ada pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misal sistem operasi. Jadi, aspek fisikal atau aspek fisik pada perusahaan dan logikal merupakan aspek sistem informasi di level manajemen. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa. Di antaranya adalah: pertama, ada pengendalian organisasi dan otorisasi. Kedua, ada pengendalian operasi. Ketiga, ada pengendalian perubahan. Dan terakhir, ada pengendalian akses fisikal dan logikal. Selanjutnya, macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, organisasi aplikasi. Kedua, ada akses aplikasi. Ketiga, ada input. Keempat, ada proses. Dan tentunya kelima, ada output. Serta keenam, ada master file atau bisa disebut database. Kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi, dan supervisi. Bukti bahwa auditor telah melakukan audit
sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Selanjutnya, tujuan dari kertas kerja. 1. Untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Kedua, untuk mengorganisasikan atau mengordinir semua tahap atau langkah audit. Ketiga, untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuannya. Pedoman pembuatan kertas kerja. Setiap kertas kerja harus bertujuan. Setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Identitas judul yang jelas. Diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Selanjutnya, jenis kertas kerja. Yang pertama yaitu kertas kerja neraca saldo, kedua jadwal dan analisis, ketiga ada memo audit dan informasi pendukung, yang terakhir ada jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Selanjutnya, fungsi dari kertas kerja. Pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, penyediaan catatan tentang. Jadi kertas kerja menyediakan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Untuk apa? Untuk menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Selanjutnya, kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah diselesaikan atau telah dilaksanakan. Bagaimana dan dari mana sampel dipilih. Tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari 1. Gambaran judul, 2. Identifikasi sumber jika jelas, ketiga tanggal persiapan auditor awal, yang terakhir nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit terdiri dari 1. Maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien.
Ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari 4. Pernyataan penjelasan hasil review. Ada permasalahan, ada temuan, ada kriteria atau standar, serta kondisi. A. Permasalahan menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. B. Temuan menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. C. Kriteria atau standar menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. D. Ada kondisi menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Next. Laporan audit ini terdiri dari E. Resiko, F. Tanggapan manajemen, G. Rekomendasi. E. Resiko menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. F. Tanggapan manajemen menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Yang terakhir, yaitu rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Selanjutnya ada acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada A. COVID 5.0, B. ISO 17799 tahun 2005, C. Best practice lainnya seperti ISACA Queensland, CISA 2007, COSO, Sarbanes-Oxley Act, dan ada yang namanya SANS. Selanjutnya, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah 1. Penyampaian kuesioner. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1 analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness. Kuesioner 2 analisis pengelolaan teknologi informasi atau information technology control diagnostic, atau bisa dilakukan dengan wawancara. Ketiga, ada pelaksanaan audit dengan observasi, yaitu major application, infrastruktur pendukung data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras, dan lunak. Kebijakan dan standar operation prosedur. Keempat, ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Kelima, ada pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terhadap salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.